repot, teu nikmat gitu. Maka ti ayeuna dibiasakan ya untuk sehat, jaga kesehatan. Akan perbaikan gizi nanti ya. Untuk hari Ahad depan, 10 hari lagi. Sabar, sabar. Ya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan yang sehat pada hari pelaksananya. Tidak ada sesuatu yang menghalangi kita untuk beraktivitas saum Arafah 1 hari di tanggal 9 dan kemudian berhari raya di tanggal 10 Zulhijjah. Itu mungkin sebagai pengumuman juga ya bagi Iwan. Nah, sehingga 10 malam terakhir ini 10 malam pertama di bulan Zulhijjah, hari-hari ini adalah hari-hari istimewa. Perbanyak amal soleh. Karena dalam satu riwayat, satu hadis disebutkan ma min ayyamin al amalu sholihu fiha ahabu ilallah minal ashri. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh padanya lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan sahabat bertanya, wala jihadu fisabilillah, wala jihadu fisabilillah, kata Rasul menjawab, wala jihadu fisabilillah illa man kharaja min nafsi wa malihi tsumma lam yaji minhuma syai'an au kama qala. Jadi dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa hari-hari ini yang kita lalui saat sekarang adalah hari yang istimewa dalam pandangan Allah. Perbanyak amal soleh, baik yang wajib ataupun yang sunat. Perbanyak, baik itu dalam ibadah harta, ibadah badaniyah, ibadah yang lainnya, ya, goir mahdoh, ataupun yang mahdoh apalagi, silakan. Jangan telat berjamaah, jangan telat merojaah, jangan isi waktu dengan sia-sia, sebab amal soleh di 10 hari pertama seperti ini dilipat gandakan pahalanya, karena Allah menyebutnya lebih Allah cintai, lebih Allah cintai. Bapak dan santri-santri semua bisa lihat di dalam tafsir Al-Fajri ayat kedua, wal fajri walayalin ashrin, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Nah, pendapat jumhur kebanyakan merujuk 10 malam dimaksud adalah 10 hari pertama Zulhijjah. Namun untuk saum 9 hari di awal itu dalilnya tidak ada yang tidak ada yang jelas. Yang jelas itu amal soleh, berarti boleh saum, boleh tilawah Quran, bebas amal soleh. Jangan ditetapkan harus saum 9 hari pertama di sini, enggak. Itu perlu pada dalil khusus kalau demikian. Jadi dalam umumnya amal soleh apa saja, bakti pada orang tua gitu ya, membantu orang, itu kan amal soleh. Hal jazaul ihsani ilal ihsanu. Tidak ada balasan bagi yang berbuat baik kecuali kebaikan pula. Jadi sekarang harus ringan apa ya? Bahasa Sundanya tuh hampang birit. Hampang birit, tahu hampang birit? Naon cing kalau di Indonesia kan ringan pantat. Birit teh bujur. Tapi maksudnya itu kan suatu ungkapan, bukan ringan tangan. Kalau ringan tangan dalam bahasa Indonesia itu menjadi negatif. Ringan tangan itu suka nempeleng, itu ringan tangan. Sok ngagaplok, sok nyiwit, kabatur teh sok buntak tonjok teu pegaweut, itu ringan tangan. Yang maksud ini ringan tangan positif, artinya hampang mirip bahasa Sunda nama. Ada orang butuh bantuan cepat dia lari untuk membantu. Nah, hari-hari sekarang itu lipat gandakan. Allah cintai. Allah cintai. Ya. Khusus bagi bapak-bapak yang hadir mungkin lebih lagi menyayangi istri dan anak. Ya, kalau bisa itu istri selalu disayang sepanjang 10 hari ini ya. Mulai dicubit. Kayak upamanya badai pasnya tanggal 11 lah gitu. Harus disayang ya. Antum nggak boleh menyayangi istri orang, ya, dosa. Saya sayangi istri orang, nggak boleh. Ya, tapi antum bakti pada ibu, bapak, ya, datang. Doakan, minimal doakan kalau memang jauh jaraknya. Apa doanya? Robbik pilih,
wali walidaya warhamhuma kama robbayani shagiro. Perbanyak di hari-hari ini karena doa itu bagian dari ibadah. Bahkan doa wal ibadah. Doa itu intinya ibadah. Maka perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak amal soleh. 10 hari terakhir sampai nanti sampai Idul Adha. Jangan dilewatkan 1 menit pun, 1 detik pun, 1 saat pun tanpa amal soleh. Jangan seperti itu. Harus dipenuhi dengan amal soleh. Apapun yang bisa kita kerjakan. Ada satu amal yang dulu ya guru saya, Ustadz Abdul Qadir Shadiq, Allah yarham, dari Masjid Al-Islamiyah yang Sukaleur, Jalan Kopo, pernah bertanya dan saya sebetulnya bisa menjawab, hanya pada waktu itu saya malu untuk menjawab. Amal apa yang bisa dikerjakan sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, atau sambil kita bekerja? Amal apa yang kita bisa laksanakan dengan kondisi apapun, kecuali ya tentu saja di tempat-tempat yang tidak boleh menyebut. Kalau di masjid, di rumah, sambil cuci piring atau sambil ngepel gitu, sambil beberes, kita bisa melafalkannya tetap. Amal yang dimaksud adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu 4 kalimat yang Allah cintai. Perbanyak itu di 10 hari pertama ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba baca bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau ada 2 kalimat yang ringan di lisan tapi berat dalam timbangan, yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Coba subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Nah, itu perbanyak antum. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tidak ada batasan berapa jumlah, sebanyak-banyaknya. Itu di hari-hari seperti ini. Sayang kalau antum banyak melamun, ya, itu selingan bagi murojaah hafalan. Kalau sambil ngapalkan bagus ya, sambil duduk, sambil baring, tapi lalu antum mengulang-ulang hafalan. Misalkan yang ringan jud amma ya, amma yatasaalun gitu. Nah, namun kalau di masjid hati-hati kalau ada orang yang sedang sholat, khawatir mengganggu yang sedang sholat. Antum ririhkan suaranya atau pelankan. Jadi kalau hafalan apalah bolehlah antum jud amma, jud 29, bahkan jud 1, silakan ulang-ulang. Kalau bosan atau rada mandek gitu ya, kan ada istilah suka bosan kalau manusia, ganti dengan zikrullah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada waktu tanpa amal soleh. Nah, itu prinsipnya. Yang kedua tentu saja kalau amal soleh diprioritaskan, otomatis amal salah ditinggalkan, dihindari. Jangan berbuat dosa sepanjang 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan membuat dosa. Khawatir Allah lebih murka dosa di 10 hari pertama dibandingkan dengan dosa di luar 10 hari pertama Dzulhijjah. Tong, bapak upami ke kak budak ulah dikepret enamakeun di hampura. Keheul bere we duit. Insyaallah geus surang sarengeh budak teh. Nya. Pika sebeleun kurang teh. Weh, pika sebeleun ka dieu mere ieu. Kue, kan sigana budak teh rada atohnya. Bangor di kue atoh kan urang mah ka dieu kepret jadi kabur budak teh. Nya 10 hari pertama mah wayahna ya. Wayahna. Nah itu gambarannya ya. Jadi saya mengingatkan mumpung kita masih di awal-awal 10 hari pertama ini, jangan menyesal di ujungnya. Kita tidak memanfaatkan karena banyak aktivitas yang tidak berguna. Umpamanya lalajo TV. Kalau yang ditonton itu televisinya berisi berita, is oke lah berita. Tapi kadang-kadang berita pun diselingi oleh iklan. Ya.
Misalkan teh orang ke nonton berita, naon deh berita namanya di televisi, jual iklan, ayo iklan teh ikan sabun teh ya, ikan sabun anu awewe mandi, masih murah gitu. Jadi dosa we ya, dosa. Harus tundukkan pandangan, piraku di paruman heula iklan urung gede berita kan. Jangan banyak lihat hal yang membuat kita lupa pada Allah. Apalagi kalau wah ini sedang boring ya, bete, boring total. Ingin hiburan, deur tehnya nyetel eta radio, lain ceramah, deur teh dangdut, waduh. Dangdut dari kepala teh gitu, aduh. Itu kan kenikmatan yang tidak ada gunanya. Bahkan cenderung bagi sebagian ulama haram. Ya, walaupun kebanyakan juga ada juga yang tidak mengharamkan. Ala kulli hal hindari yang kontroversi seperti itu. Ya, atau misalkan tidak ada aktivitas ingin ini nyimak atau radio-radio sunnah ya yang menggambarkan tentang ya, atau YouTube yang berfaedah gitu. Wah saya ada boring ya orang selingan lah dor teh make HP lain karena YouTube ceramah gitu ya gimula wah gimula 2,5 jam lain sehat anu bahaya itu sia-sia tidak ada amal soleh. Baik kita lanjutkan, kita sebetulnya telah sampai ke halaman 12 ya terkait dengan bahwa tawasi bil haqi wa tawasi bis sabri itu meliputi surat Al-Imran ayat 110. Nah gitu ya kemarin itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, di mana kalian beramal ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan bernahi mungkar, mencegah dari kemungkaran, serta kalian beriman yang benar kepada Allah. Ikhwah rahimakumullah, kaitan dengan ayat ini, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kalau kita ingin jadi umat terbaik kapanpun dimanapun harus memiliki 3 karakter ini, 3 sifat ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman. Nah, amar ma'ruf itu juga sedekah, nahi mungkar juga sedekah. Jadi kalau kita kaitan dengan tadi ya, yang saya uraikan, yang saya nyatakan, kita harus memperbanyak amal soleh. Amar ma'ruf juga amal soleh. Banyak ngajak orang lain untuk beribadah gitu. Saling mengingatkan kalau ada orang temannya belum sholat, ingatkan gitu. Kalau masih kene resep karena dosa, nahi mungkar, cegah oleh antum, jangan sampai melakukan dosa tersebut. Bukan didorong atau difasilitasi, badai main game di pali dia main teka tepok muropi, ya itu kan jadi itu ta'awun alal ismi wal udwan, dosa itu. Jangan memberikan fasilitas kepada perbuatan dosa, jangan. Nah kemudian qala Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian pengarang mengutip pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di Indonesia itu madhab mayoritas adalah madhab Syafi'i. Bahkan tidak ada madhab yang lain yang diakui secara resmi. Nah, walaupun ada yang kemudian madhabnya tidak konsisten dengan Imam Syafi'i. Ya karena madhab itu sesuatu yang sifatnya masih dipersoalkan apakah itu wajib kita bermadhab atau kita tidak bermadhab. Yang jelas yang kalau lihat hadisnya kan taraktu fikum amroini. Lan tadi lu matamah sakum bihima abadan. Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku telah tinggalkan, ya maknanya seperti itu. Bila kama kola. Jadi Rasulullah SAW kama kola beliau mengatakan aku tinggalkan 2 perkara, 2 pusaka. Kalian tidak akan tersesat dan tadilu abadan, tidak akan kalian tersesat selamanya. Matamaskum bihima, sepanjang kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitabullah wa sunnatu
Rasulillah SAW. Jadi yang maksud dua perkara itu Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, namun demikian kita juga tidak menutup mata bahwa mayoritas di daerah Nusantara juga wilayah Asia Tenggara khususnya, mereka mayoritas adalah madhab Syafi'iyah yang dijadi pegangan. Nah, siapa Imam Syafi'i? Diuraikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini. Qala Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, Lauma anjalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadisurata lakafathum. Lauma andaikan tidak, manapi. Anjalallahu Allah menurunkan, andaikan tidak Allah menurunkan hujjatan, satu dalil, satu hujah. Hujah maknanya dalil. Ala khalqihi untuk umatnya, untuk makhluknya, yang dimaksud adalah umat manusia. Illa hadisurata, kecuali hanya surat ini, lakafathum, pasti surat ini mencukupi mereka. Nah, jadi ini ungkapan populer dari Imam Syafi'i terhadap surat wal asri gitu, terhadap wal asri. Kata beliau, seandainya Al-Quran tidak turun kecuali hanya wal asri, yang lain tidak turun, itu sudah cukup. Tapi tentu saja nanti dijabarkan apa yang disebut cukup, mencukupi mereka itu. Karena terkait dengan syariah sangat perlu juga pada dalil yang lain. Nah, itu nanti dijelaskan apa yang dimaksud mencukupi itu gitu. Wa dalil wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari juga berkata, babul ilmu qoblal qauli wal amali. Ini boleh baca babul ilmu, boleh juga babul ilmi sebetulnya. Bab titik 2 al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Nah, itu kaidah yang populer juga ya, di kalangan thalabul ilmi. Thalibul ilmi ini populer, yaitu Imam Bukhari mengatakan ilmu mesti ada sebelum berkata dan berbuat, bertindak. Nanti akan bisa dibedakan mana orang yang memang mengamalkan berdasarkan ilmu dan mana orang yang taklid buta, tidak berilmu. Karena taklid kan beda dengan ittiba itu. Kalau ittiba mengetahui dalil, kalau taklid tidak mengetahui dalil, mengikuti pendapat orang. Taklid itu bahasa kita mah tuturut muning. Itu taklid, tuturut muning. Kenapa? Karena muning ya, tuturut me. Karena dulu ya kuning itu kan jangkung badag, muning tanya tinggi besar muning. Kalau dia itu dicekoki hidungnya dicekoki, ya, misalkan pakai anting, kemudian ditarik. Walaupun yang menarik anak kecil, muning itu mengikuti gitu. Itu bodona teh. Padahal kadang-kadang misalkan seseorang bawa muning ya, dia ikut. Padahal oleh orang itu dibawa ke jagal. Tahu jagal? Tempat penyembelihan. Nah, itulah maka terungkap satu peribahasa tuturut muning gitu. Muning dasar binatang ya, orang ilmu gitu, odob alias bodoh. Jadi dia ikut saja walaupun mau disembelih. Nah, itu. Orang yang taklid demikian, ikut saja apa yang dikatakan oleh gurunya, walaupun mungkin gurunya salah gitu. Tidak pernah bersikap kritis, nak itu ente. Nah, itu disebut taklid. Nah, sebetulnya kita dituntut berilmu dulu sebelum berkata, sebelum berbuat. Itu kata Imam Bukhari dalam kitab Jami'us Shahih beliau. Dalilnya apa? Nah, ternyata dalilnya ada dalam Al-Quran, surat Muhammad ayat 19. Ini sebagai pokok dalil. Kenapa kita harus berilmu sebelum bertutur kata dan berbuat. Nah, Allah berfirman, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala,
fa'lam annahu la ilaha illallahu wastaghfir lidzambika. Nah, lihat saja terjemah surat Muhammad ayat 19. Jadi ini dalil yang kemudian diistimbat oleh Imam Bukhari kepada ungkapan al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu mesti ada sebelum berkata dan berbuat. Fa'lam, maka ketahuilah olehmu Muhammad annahu, bahwasanya la ilaha illallahu. Diuraikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan, juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, bahwa la ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maksudnya apa? Banyak yang disembah tetapi batil gitu. Nah, yang disembah secara hak, yang berhak disembah satu-satunya hanya Allah gitu. Wastagfir lidzambika, dan mohonkanlah ampun untuk dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Fabada'a bil ilmi qablal qauli wal amali, maka dia memulai dengan ungkapan ilmu. Fabada'a, maka dia memulai, bada teh ya. Makanya dalam ilmu nahwu ada disebut mubtada. Nah, ini mubtada yang didahulukan. Fabada, maka ia memulai bil ilmi dengan ungkapan ilmu, qoblal qauli, sebelum berkata, sebelum bertutur kata, wal amali, dan berbuat. Penting sekali memang ilmu menjadi basis amal, sebab amal tanpa ilmu itu sesat. Dolin itu adalah beramal tanpa ilmu. Namun berilmu tanpa amal pun dia tercela. Itu yang mana ghairil maghdubi alaihim. Bukan kelompok yang dimurkai kepada mereka, ya mereka dimurkai. Itu adalah orang yang berilmu tidak mau mengamalkan. Sedangkan beramal tanpa ilmu wala dhalin, dan bukanlah mereka yang tersesat. Nah, merujuk kepada pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, maka ghairil maghdubi alaihim itu Yahudi. Yang dimurkai itu kaum ya Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu sampai sekarang orang cerdas-cerdas. Kalau di Israel usia 30 jadi profesor, nah gitu konon ya. Karena saking masyarakat cerdas-cerdas gitu. 30 itu sudah jadi doktor biasa, S3 beres. Tinggal meraih 40 tahun sudah profesor biasa. Suisa saya itu udah profesor, itu biasa di mereka karena orangnya cerdas. Tapi sifat tercela mereka tuh ghairil maghdubi alaihim itu karena cerdas hanya menerangi orang lain, dirinya binasa. Suka disebut ilmu lilin. Bahasa Sunda mah ilmu ajung. Itu kata Pak Jajang, apa tuh ajung? Naon ajung teh? Ya mungkin lentera, mungkin ya lentera, ajung itu mungkin ya. Jadi seperti lilin menyinari yang lain, dianya binasa gitu. Ya makanya kita sebagai orang berilmu beramal, namun sekaligus tidak boleh beramal tanpa ilmu. Wala dhalin. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu merujuk bahwa wala dhalin itu adalah Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Kenapa? Karena mereka itu tidak punya ilmu beramal. Amalnya banyak, ilmunya tidak ada. Malah dibodohi oleh orang Yahudi. Begitu dalam sejarahnya. Jadi kita sebagai orang beriman, orang bertakwa, coba kita cari ilmu sebelum kita berbuat. Setelah ilmunya diperoleh, laksanakan gitu. Tunaikan hak-hak ilmunya itu dengan pelaksanaan. Bukan hanya sekedar wawasan gitu.
Seperti antum sudah tahu bahwa sholat tahajud itu nafilah, yaitu ibadah yang utama sebagai tambahan terhadap ibadah yang wajib. Maka laksanakan kalau sudah bangun jam 4, laksanakan tahajud. Walaupun hanya 4-4-3 dengan ukuran yang sederhana. Nah, atau misalkan hafal juz 28, nah gunakan satu juz itu untuk 4-4-3. Tapi kalau mau satu juz mestinya 1 jam, yaitu setengah 4 mulainya. Nah, biasanya 1 jam itu 4-4-3 atau 2-2-2-2-1. Tahajud boleh dengan jumlah 2-2-1 boleh. Jadi duanya 5 kali, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau 4-4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam. Nah, dengan durasi 1 jam itu bisa membaca dengan intonasi yang sederhana ya. Jadi tidak tergesa-gesa, juga tidak terlalu lambat. Itu 1 juz untuk Qur'annya itu. Nah, lalu ditambah dengan doa-doa. Itu rata-rata 1 jam biasa. Gitu. Tidak tergesa-gesa, ritmenya sedang-sedang gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segitulah ukurannya. Tidak juga dilambat-lambat. Bismillah juga saya mau amar teh gitu. Ada yang bisa gaya muammar? Bismillah. Ada gak? Saya mencontohkannya juga nggak bisa gitu. Suara saya kurang bagus, jangan disebut jelek, kurang bagus gitu. Ada yang bagus, coba kira. Kan kalau muammar itu digunakan tahajud, lila itu mah. Ya. Qul walau ahad bisa 2 menit gitu dengan gaya. Maka antum gayanya murotal, tapi tidak tergesa-gesa, tidak terlalu lambat. Gitu. Antum murotal, baca dengan gaya murotal, nah, kemudian baca 1 juz, itu bisa 1 jam tahajud itu, 1 jam. Nah, ikhwah, kalau sudah tahu ilmunya coba amalkan. Kemudian saum Senin Kemis umpamanya, itu kan fadilahnya gede ya. Di antaranya bahwa di antara Senin dan Kamis itu amal kita diangkat ke langit. Nah, Rasul senang sekali. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam senang kalau beliau Shallallahu Alaihi Wasallam amalnya sedang keadaan saum. Maka itu sunahnya dipegang, laksanakan gitu. Nanti ilmu antum tidak banyak, tetapi berkah, mengandung kebaikan-kebaikan. Semua yang antum ketahui ini adalah keutamaan, laksanakan. Semua yang ini menggunakan kerendahan, ya, kemudian juga kebatilan, kedurhakaan, kemaksiatan, dosa, nah, maka belum jauhi sejauh-jauhnya. Minimal 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita jalani ini, gitu. Nah, itulah bentuk ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita tidak termasuk Yahudi yang mengetahui ilmu tidak mau beramal. Kemudian juga kita tidak seperti orang Nasrani yang getol beramal tanpa ilmu. Nah, jadi kita mah banyak ilmu, banyak amal gitu. Beramal berbasis ilmu gitu. Itu kaidahnya ya. Asyarhu penjelasannya. Nah, mulai masuk kepada man huwa al-Imam Syafi'i. Siapa beliau Imam Syafi'i itu? As-Syafi'i huwa Abu Abdillahi Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'in Al-Hasimi. Ada berapa ayah yang disebut di sini? Ada berapa nama? 1, 2, 3, 4. 4 ya. Nah, 4 mah berarti kalau kita katakan ada ayah, ada kakek, ada buyut, dan ayahnya buyut. Ada 4. Nama beliau siapa? Muhammad. Abu Abdillah apa? Abu Abdillah. Kunyah. Tapi lakopnya Syafi'i. Ya. Lebih terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad. Ayahnya
Idris. Kakeknya Abbas. Ayahnya kakek Usman. Kakeknya kakek Sapi. Jadi Sapi itu adalah kakeknya kakek. Nah, sekarang siapa di antara antum yang bisa menyebutkan kakeknya kakek dari antum? Oh, diberi hadiah lah. Ya, antum ayahnya siapa? Misalkan Pulan. Pulan ayahnya siapa? Kakek antum kan? Ya, ayahnya kakek siapa? Kakeknya siapa? Cing hiji wae mah piraku eueuh hiji acan. Lu teu apal. Nama kakeknya kakek. Ya. Apa namanya? Ayahnya Buyut. Buyut itu kan ayahnya kakek. Ini mah ayahnya Buyut. Jadi bayangkan nama beliau itu Muhammad. Nama ayahnya Idris, Muhammad bin Idris. Itu Imam Syafi'i. Idris punya ayah namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya ayah namanya Usman. Usman punya ayah namanya Sapi. Kiraku sakieu teu apal urang. Ayahnya ayah, ayahnya kakek, ayahnya buyut. Oh. Encan buyutna buyut urang teh encan ieu. Ieu mah ayahna buyut. Sigana nepi urang ke Nabi Adam. Nyanyi atuh urang kan Nabi Adam. Mungkin tidak kalau kita itu turunan Nabi Muhammad SAW mungkin ya. Sigana mah henteu nya. Bisa jadi antum kok ke Habib teh kayaknya. Antum turunan 7, antum ke atas itu Habib. Wah, bahagia antum ya, tinggal buat sanadnya itu. Sanad turunan ya. Luar biasa. Mudah-mudahan ada ya gitu. Mungkin dari ibu memang orang Bandung ya atau orang Cianjur. Bahkan orang Ciamis tenanawan. Tapi dari ayah bisa jadi. Karena turunan itu mesti ayah. Kan ini ayah semua kan? Muhammad kepada ayah, Idris itu ayahnya. Tidak disebut ibunya. Ya. Nah, ini PR lah, PR. Kahiji antum mencari lebih kakeknya kakek ya. Ya. Ayahnya buyut antum, cari antum ya. Tapi ulah ngarang. Jangan ngarang, antum cari. Yang kedua, siapa nama ibu dari Imam Syafi'i? Karena konon Imam Syafi'i itu yatim sebetulnya. Ada yang kisah yang saya pernah dengar ya. Imam Syafi'i itu yatim. Jadi yang membesarkan beliau itu ibunya. Kalau ibunya Nabi kita siapa? Ibunya Nabi kita Siti Aminah. Seperti itulah. Ayahnya Abdullah. Betul ya? Muhammad bin Abdullah. Nah sekarang antum mencari nama ibu dari Imam Syafi'i. Ya. Coba. Berarti antum juga harusnya ke ayah antum. Ayah buyut dari ayah antum gitu. Karena itulah turunan yang disebut dalam istilahnya budaya ya, peradaban Islam itu begitu. Al-Hashimi Al-Quraisy. Hashim itu di Bani Hashim. Tampaknya Imam Syafi'i itu adalah Habaib karena kesananya Bani Hashim. Bani Hashim itu siapa? Rasulullah Bani Hashim. Ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi Imam Syafi'i itu ada turunan Rasulullah SAW. Biasanya Ustaz Adi Hidayat ya yang hafal sampai ini. Bin Anu bin Ami dengan lancar terus gitu. Tanpa jeda, tanpa gitu. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin itu langsung ke Nabi Adam itu teh. Ya, ada beliau hafal. Kita mah hanya hafal 3 ya, kesananya susah. Walada atau wulida, walada mah melahirkan, wulida pi gojata sanata khamsina badal mi'ah. Sanata khamsina badal mi'ah. Hijriyatan.
Watu via bimisro sanata al arba'ah bada mi'ataini hijriyatan. Wahwa ahadul aimatil arba'ati alal jami'i rahmatullahi ta'ala. Alal jami'i rahmatullahi ta'ala itu adalah doa. Ya. Alal jami'i rahmatullahi ta'ala itu doa. Jadi dalam kurung gitu. Pernyataannya sampai ahadu aimatil arba'ati itu pernyataannya mah. Kesana nama doa. Wulida fi Gojata, beliau itu dilahirkan di kota Goja. Gaja. Tahu kota Gaja? Di mana kota Gaja itu? Palestina. Beliau tuh lahir di tanah Palestina. Tetapi suku Arab. Sehingga ada kemungkinan beliau turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi secara kelahiran beliau berbangsa Palestina. Pada tahun 150 Hijriah. Nah, tahun 150 Hijriah itu adalah momentum yang sangat diingat oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i, bertepatan tahun itu wafatnya seorang imam besar juga. Siapa? Siapa yang bertepatan dengan lahirnya Imam Syafi'i? Dari 4 imam yang disebut di sini. Siapa yang bertepatan dengan wafatnya Imam Syafi'i? Tahun 150. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu kunyah. Siapa yang tahu namanya? Kalau Imam Syafi'i namanya Muhammad. Kalau Abu Hanifah namanya dikenal dengan Abu Hanifah. Kunyahnya terkenal. Siapa nama beliau? Nah, PR gede wae ya. PR gede wae ya. Waktu via di Misro, dan beliau wafat di negeri Mesir. Lahir di Gaza, Palestina, wafat di Mesir. Mesir itu di mana? Asia atau Afrika? Afrika. Kalau Palestina, Asia ya. Secara benua, seingat saya Palestina itu Asia. Kalau Afrika, Mesir termasuk Afrika. Makanya dalam pertandingan sepak bola Mesir termasuk Afrika, wakil Afrika. Kalau Indonesia wakil Iraha Indonesia kewakilan Asia. Gaya dalam sepak bola Indonesia wakil Asia. Wah gaya. Atau nyalakan Jepang yang Cina tuh. Orang mah wakil lawan, teuing wakil lawan. Nah, secara benua kita di Asia Tenggara. Nah, kita Asia Tenggara. Jadi paling juga wakil Asia Tenggara. Kalau wakil Asia terlalu umum, kita nggak mungkin. Karena Jepang lebih canggih, apalagi Korea ya. Dalam sepak bola mah kita ketinggalan. Ya. Mungkin yang tidak ketinggalan apa ya Indonesia? Oh nyen comro ketinggalan. Karena bab tuangan lah kuliner Indonesia paling ini. Katanya nasi goreng Indonesia tuh paling enak gitu. Nah itu jadi bab leleben mah babul taam wah Indonesia nomor wahid. Kayak sepak bola mah belum Indonesia. Mudah-mudahan ke depan bisa lah ya. Duka sabar tahun deui. Beliau meninggal di Mesir tahun 204. Berarti usianya berapa? 54 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang masih dibaca orang. Kitab Al-Um, kitab Risalah, itulah yang disebut panjang usia. Pondok umur, panjang usia. Pondok umur mah 54. Imam Syafi'i tapi jasanya. Nah itulah ihwah ya kalau kita pondok umur seperti Imam Syafi'i meninggalkan karya besar. Al-Um dan meninggalkan madhab Syafi'i menjadi madhab mayoritas di dunia ini, mayoritas madhab Syafi'i. Ya walaupun ada madhab Maliki,
madhab Hanafi dan madhab Hambali. Tapi yang saya ketahui itu di Mesir saja mayoritas madhab Syafi'i. Gitu. Padahal beliau hanya 54 tahun. Wah, luar biasa. Berfaedahnya ilmu dan usia beliau luar biasa. Wahwa beliau adalah ahadul aimatil arbaati, salah satu dari 4 imam madhab. Tadi telah saya jelaskan atau antum juga sudah tahu. Madhab pertama Hanafi, pendirinya Abu Hanifah. Madhab kedua Maliki, Imam Malik bin Anas. Nah, ketiga itu Syafi'i, Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Dan yang keempat Hambali, yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Kalau tidak salah Saudi itu madhabnya Hambali. Ya, Saudi madhabnya Hambali. Kalau kita Hambali ada, tetapi tidak mayoritas, minoritas. Alal jami'i rahmatullahi ta'ala, artinya semoga rahmat Allah ta'ala dicurahkan kepada semuanya, yaitu kepada 4 madhab gitu. Nah itu ikhwah ya. Jadi kita tamatkan dulu ya, satu kalimat lagi ya, atau dua alinea lagi ya. Nah, kita tamatkan. Jadi kayak nanti tinggal Imam Bukhari. Siapa Imam Bukhari gitu? Qauluhu lakafathum, pasti surat itu mencukupi mereka kan gitu. Nah, saya katakan bahwa bukan berarti tidak butuh surat yang lain. Muraduhu rahimahullahu anna hadis surata kafiyatun lil khalqi bil hasi ala tamasuki bidinillahi bil imani. Diulangi ya. Muraduhu rahimahullahu anna hadisurata kafiyatun lil khalqi bil hasi ala tamasuki bidinillahi bil imani wal amali solihi wa da'wati ilallahi wa sabri ala dalika. Walaysa muraduhu anna hadisurata kafiyatun lil khalqi fi jami'i syariati. Ini keterangan Syekh Utsaimin yang bisa membantu memahami pernyataan Imam Syafi'i yang menyatakan kalau Quran tidak turun kecuali hanya surat Al-Asri sudah cukup. Nah, apa yang cukup itu? Perkataan beliau lakafathum, pasti mencukupi mereka. Muraduhu, maksud beliau rahimahullah anna hadis surata, bahwa surat ini surat Al-Asri kafiyatun, cukup lil khalqi, untuk makhluknya, terutama manusia ya, cukup bagi manusia, bil hasi ala tamasuki, dalam hal mendorong. Hasi itu memotivasi ya, atau mendorong, ala tamasuki, untuk berpegang teguh. Nah ini maksudnya ya, maksud mencukup itu cukup menjadi pendorong untuk berpegang teguh bidinillahi, terhadap agama Allah. Jadi dengan wal asih ini sebenarnya kita cukup, sudah Allah mendorong kita supaya berpegang teguh kepada agama Allah. Bil imani, dengan cara iman yang benar, dengan rukun imannya antum pegang teguh, imani, yakini. Wal amali solihi, amal soleh. Nah, bukti iman itu amal soleh. Jadi kalau ada orang sholat itu tanda iman, insya Allah. Malah Rasul juga memberikan persaksian ya, kalau ada orang yang bolak-balik ke masjid, terutama untuk isya dan subuh, maka ketahuilah dia orang beriman kan gitu. Kalau tidak salah ada keterangannya seperti itu. Apalagi 5 waktu datang ke masjid, apalagi sapopai di masjid, tentu gak imah
Luar biasa itu ya. Luar biasa. Ya, jadi antum harus giat ke masjid. Itulah bukti iman, amal soleh. Wada wati ilallahi, ketiga menyeru kepada agama Allah, dakwah. Wasobri ala dalika, dan yang keempat bersabar atas itu semua. Bersabar dalam mencari ilmu, bersabar dalam mengamalkan ilmu, sekaligus bersabar dalam mendakwakan ilmu. Itu harus pakai kesabaran ketiga-tiganya. Ya. Makanya dalam penutup surat Ali Imran, yaitu surat ketiga, ayat terakhir, ayat pamungkas, yaitu ayat ke-20 200. Karena Ali Imran itu jumlahnya 200 ayat. Nah, dikatakan, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ada dua kewajiban. Wahai orang beriman, bersabarlah dan tingkatkan terus kesabaran. Gitu. Jadi tidak cukup sabar, tapi antum harus belajar lagi. Lebih sabar, lebih sabar, lebih sabar. Walaupun di kita ada ungkapan, dah sabar oke, batasna. Nah itu tidak sabar. Kalau sudah bicara sabar oke, batasna, berarti sudah tidak sabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Karena Allah. Ya. Batasnya itu hanya karena Allah. Tapi bukan berarti diam. Abi ge sabar cicing we, teu ngapalkeun. Teu ieu atuh malulus atuh. Sabar mah bari ngapalkeun sabar mah. Tapi tetap konsisten walaupun ada jenuh, ada bosan, ada hoream, ada malas, dilawan gitu, dilawan. Nah, itu sabar dia mah. Ah, abdi mah hayang hafal, pokoknya mah target tahun sekarang harus 15 juz. Uy, gitu, berjibaku. Nah, itu teh jami teh sabar. Ah, abdi mah sajuda cukup. Ali 15 juz mah nah hoream ngapalkeun ngarengkol we, teu sabar eta teh. Kudu dibanjur eta mah, ya. Ngarengkol atau lulus kumaha. Ya baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Walaisa muraduhu, dan bukanlah maksudnya itu, bukan ya. Jadi maksudnya bukan begini. Ana hadis surata kafiatun, bahwa surat ini cukup lil khalqi, untuk makhluknya, fi jami syariati, dalam seluruh syariat. Jadi kalimat cukup itu bukan cukup mencukupi mereka dalam hal syariat, tidak. Tapi mencukupi mereka untuk mendorong mereka beramal soleh, beriman gitu. Maksudnya begitu, bersabar. Cukup saat ini, kayak tidak perlu ayat pendorong yang lain yang memerintahkan iman, beramal soleh, berdakwah, dan bersabar. 4 perkara itu cukup dengan wal asli gitu. Adapun syariat, tidak cukup, karena syariat tuh semua ayat harus dibaca lalu disimpulkan. Kita mengenal dengan syariatul Islam, syariat ajaran Islam. Demikian untuk pertemuan hari ini ya, walaupun tidak sampai tamat, diberi tanda saja supaya nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada qauluhu lauma angjallahu hujatan ala khalqihi. Penjelasan secara menyeluruh dari ungkapan tersebut. Diberi tanda saja, kadang saya lupa ya. Demikian yang dapat sampaikan, semoga ada guna manfaatnya. Benarnya dari Allah dan Rasulnya, salahnya dari saya yang menyampaikannya. Alaafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.